Ya, sebelum melanjutkan dialog, mari kita simak terlebih dahulu sejumlah komen netizen di akun Instagram @cnbcindonesia.com dengan judul Berita Sah. Republik Indonesia gabung Dewan Perdamaian Trump bersama Saudi dan Qatar. Nah, langsung netizen merespon. Pertama, @nopi_ponder. Dewan Perdamaian tapi dipimpin Trump. Ini sesuai nih sama pikiran saya. @nopi_ponder ini. Karena kok kayak apa paradoks banget gitu kan. Terus @Philistine Heart, Dewan Perdamaian tapi yang ngide suka bikin huru hara, apa nggak curiga gitu kan. @josatriani 927, buset dah 16 triliun, maksudnya 1 miliar dolar ya, karena kan tadi ada setoran untuk masuk sebagai anggota Board of Peace ini. Dana kontribusi bagi negara yang ikut, maksudnya besar sekali gitu ya komitmennya. @ayu aslamiah, maksudnya Dewan Perdamaian apaan sih? Nah, ini kita jawab aja deh pertanyaan dari @nopi_ponder itu. Dewan Perdamaian, Board of Peace, tapi yang mimpin Trump. Coba Mas Iqbal sekarang. Kan yang bikin, tadi kalau katanya netizen bukan kata saya, yang bikin huru hara dia, yang bikin Board of Peace dia. Gimana tanggapan? Kalau udah terkait Trump dalam setahun ini kan kita perhatikan di era kepemimpinannya, rasa-rasanya selalu ada udang di balik bakwan ya. Tadi sempat kita singgung misalkan. Kayak misalkan, mungkin nanti akan kita bahas juga ya, Safrina ya, soal misalkan proyek yang New Gaza, New Rafah. Dan Trump itu terang-terangan ngomong bahwa saya ini pengusaha properti. Jadi dia melihat potensi Gaza yang ada di tepi laut, itu kan secara... dia ngomong itu. Itu kan memang, dan kemarin malah lengkap. Menantunya kan Jared Kushner itu New Gaza itu dengan dengan master plan, nanti akan ada perumahan, ada dan lain-lain gitu ya. Jadi saya melihat kalau untuk ini ya kenapa dia mimpin, memang dia yang paling semangat kan, paling inisiatif gitu. Tapi kok kayak mengesampingkan apa yang sudah dilakukan sama jadi kayak Palestina. Jadi kayak iya nih, aku akan membawa Gaza menjadi lebih baik, dirapikan, dikasih job, apa segala macam. Tapi kan sebelum itulah gitu. Historinya tuh kayak nggak diomongin sama sekali dan lain-lain. Jadi kayak itu imajinasinya. Kan jadi dia udah kayak kalau kita lihat dia seperti punya imajinasi kan, bahwa ke depan nanti tertib, ada pemerintahan transisi, nanti Hamas itu harus ada bahasanya demilitarisasi gitu kan. Ya Hamas kan juga lahir kan karena pemberontakan. Karena ketidakadilan dan lain-lain itu kan. Okupansi ya jangan-jangan nanti kalau misalkan Palestinanya sudah Israelnya udah nggak ada, jangan-jangan Hamas itu nggak ada juga karena udah damai gitu kan. Hamas itu ada karena bentuk perlawanan gitu ya. Itu yang saya lihat Trump memang pengen mungkin ada ambisi juga pengen dapat Nobel Perdamaian, karena kemarin kan giveaway dari pemimpin oposisi Venezuela itu kan. Makado itu ya, itu juga aneh. Itu juga aneh gitu. Jadi tapi saya paham sih, maksudnya dalam kondisi sekarang psikologis negara-negara itu mereka melihat Trump ini kan center of attention. Jadi inisiasi apapun yang dia gaungkan, apa yang dia pengen, rasa-rasanya lebih baik kita deketin aja. Gitu ya. Apakah daripada jadi kita berarti namanya sifatnya pragmatis dong ya. Iya, betul. Saya sepakat. Misalkan tadi Mas Umam ya dari Paramadina bilang. Dari Paramadina. Dan itu pragmatis itu. Jadi betul. Bukan idealis, bukan prinsipil, tapi ya pragmatis aja gitu. Pragmatis aja. Karena daripada kita ketinggalan gerbong, atau daripada kita atau kita dicolek, atau kita di apa-apain, kan lebih baik kita join aja gitu. Dia bikin ini, oke join. Nanti besok ada inisiasi apa lagi, Indonesia saya rasa akan join lagi. Iya, karena kemarin juga Indonesia kan awal-awal September tahun lalu kalau masuk BRICS juga ya. Iya, itu juga mungkin ada faktor. Tapi sekarang gini, pertanyaannya apa resiko politiknya dari politik bebas aktif ini? Maksudnya apakah malah nanti ke depannya dengan masuk Board of Peace ini yang diharapkan tidak terjadi tentunya ya, tapi apakah bisa terjebak gitu ya dalam konflik kepentingan gitu ya antara blok barat dan dunia muslim? And knowing that kita 280 juta ini mayoritas muslim semua gitu kalau Mas. Namanya resiko gimana? Pasti ada resiko di situ ya, karena seperti yang tadi sudah saya sebutkan, para pimpinannya memang begitu dekat dengan kubu Trump ya. Itu yang selama ini mendukung Israel gitu. Jadi pasti akan ada semacam tarik-menarik kepentingan di sana, sentimen ke arah sana. Apakah Indonesia benar-benar membawa suara perdamaian untuk Gaza atau hanya
tanda kutip ya dimanfaatkan oleh Amerika Serikat. Jadi pasti risiko itu ada, dan ketika Indonesia memutuskan untuk masuk, justru di situ tantangannya, apakah Indonesia bisa tetap kritis di dalam setiap dialog nanti yang akan yang dilakukan, misalkan apakah Indonesia bisa tetap kritis menyuarakan kepentingan perdamaian di Gaza atau tidak. Jadi menurut saya risiko ada, tapi memang harus dibuktikan ke depan ya. Nanti outputnya akan seperti apa, dan perlu Jadi harus canggih dan skill diplomasi ini yang sedang diuji nih berarti ini ya. Perlu ada akuntabilitas juga dari pemerintah Indonesia. Jadi setiap hasil dialog, setiap hasil diskusi ini perlu juga untuk karena kita pengen tahu abis ini. Betul, ini perlu dikomunikasikan agar kita juga tahu bagaimana progresnya, bagaimana sikap Indonesia di sana. Gitu. Karena kita kalau nggak salah kan juga sudah bicara juga ada tentara perdamaian kan untuk di situ. Udah ngirim ke nanti dan itu jumlahnya kan juga 20.000 ya. 20.000 malah. Udah ada angkanya tuh 20.000 tentara, kan bisa dibayangkan itu resource dari, saya nggak tahu ya, itu pasti pakai APBN lah ya. Gak mungkin kan pakai donasi atau apa gitu untuk mobilisasi itu gitu. Oke. Tapi ya akuntabilitas, transparansi dengan apa yang nanti akan dilakukan ke depannya ketika nanti memang sudah ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Board of Peace, itu berat sekali poin-poinnya. Tapi bagaimana juga nih pemerintah memastikan jangan sampai salah langkah. Maksudnya keterlibatan Indonesia dengan udah masuk Board of Peace ini nantinya nggak akan bertentangan dengan sikap konsisten Indonesia yang sudah disampaikan Presiden Prabowo Subianto berkali-kali bahwa Indonesia menolak segala bentuk genosida, apalagi yang terjadi di Palestina. Sering banget disampaikan seperti itu. Gimana tuh, Bung Iqbal? Kalau saya melihat memang ini untuk jangka pendek kan, Presiden juga kemarin menyampaikan ya ketika ditanya wartawan kan, kenapa sih harus bergabung dengan Dewan Perdamaian ini ya, salah satunya tercapainya perdamaian di Gaza. Dan harapannya mungkin dijelaskan juga oleh Menteri Luar Negeri Pak Sugiono bahwa mungkin minggu depan itu bantuan dari Rafah udah bisa masuk gitu ke pengungsi-pengungsi gitu. Saya melihat itu dari sisi pragmatisnya mungkin, dan ada tanggung jawab moral juga karena Pak Prabowo sejak menjadi capres itu kan isu Palestina selalu dan bahkan di era Pak Jokowi pun sama ya, Bu Retno berulang kali bilang Palestina adalah jantung diplomasi Indonesia dan seterusnya. Ini mungkin salah satu upaya yang mungkin bisa konkret dalam waktu yang paling dekat ya. Cuman yang nggak bisa kita prediksi adalah setelah itu. Misalkan setelah pengungsi, pengungsinya pada balik nih. Kemudian Israel juga gencatan senjata, bahkan mungkin menarik pasukan. Terus masyarakat Gaza kembali ke pemukiman masing-masing. Nanti tiba-tiba, ternyata mau ada proyek ini, New Gaza, New Rafah. Nanti di situ kita pasti harus mempertanyakan apa benefit untuk masyarakat Gaza. Apakah ada jaminan? Iya, misalkan, itu harus suatu yang disampaikan. Pasti. Apakah nanti yang bekerja katakan di proyek itu, jadi kita membayangkan ini kalau logika proyek ya, Trump kan logikanya proyek nih, ya itu apa benefitnya buat si orang-orang yang tadinya rumahnya di sini? Iya betul, termasuk di Gaza, karena kita tahu Gaza sama tepi barat kan dua wilayah yang terpisah kan untuk Palestina itu sendiri gitu. Tapi emang gagasan New Gaza ini juga membuat saya kaget banget gitu kemarin. Dipresentasikan itu secara gamblang loh. Dan di proper ya. World Economic Forum udah kayak promosi. Gue gak mau sebut nama. Soalnya kan kayak depannya ada pantai gitu kan. Mirip di mana gitu ya. Mirip kayak di mana. Ada palem-palemnya dibikin. Terus kayak sebuah proyek real estate yang menarik gitu kan. Dia promosin seperti itu. Invest now gitu ya. Invest. Yang saya juga parah melihatnya itu adalah New Rafah. Masih ingat gak sih? Karena Rafah itu kan the only safe place di daerah Gaza. Dan ketika seluruh konflik itu terjadi, Rafah itu kan satu-satunya tempat pengungsian yang ada tenda, yang akhirnya ujung-ujungnya sebenarnya akhirnya ada agresi juga kan, yang dimam juga. Dan kita ingat setahun lalu tuh ada hashtag mendunia namanya All Eyes on Rafah dan lain-lain. Sekarang juga sudah diluluh lantakan dan malah tiba-tiba dibikin namanya New Rafah Development dengan real estate yang skyscraper gitu ya dan lain-lain. Nah sekarang pengen saya tanya juga gitu dari sudut pandang editorial CNBC Indonesia nih, konsep New Gaza ini
kan jelas sih kalau menurut saya nggak usah saya tanya, ini potensinya mengabaikan akar masalah utama. Betul. Ya, pendudukan, hak kembalinya si orang-orang ini, si keluarga yang pada fungsi ini, kedaulatan Palestina dan lain-lain. Nah, Indonesia bisa apa mengenai hal ini, keberadaan hal ini? Jika nanti memang akhirnya akan dibahas salah satu di bagian topik Board of Peace, apa yang bisa kita sampaikan gitu? Ya, Indonesia harusnya, pasti sebelum membahas apapun terkait New Rafah atau New Gaza ya, dengan proyek propertinya yang luar biasa itu ya, Indonesia harus tetap memastikan bahwa pembahasan mengenai kemanusiaan, pemenuhan hak-hak korban warga Palestina itu harus diutamakan. Ketika itu tidak clear, menurut saya kita jangan berbicara dulu soal properti, soal investasi masuk seperti apa. Menurut saya yang paling penting adalah Indonesia mengedepankan pemenuhan hak-hak para korban, dan pemenuhan hak para korban ini termasuk dengan bagaimana pihak yang bertanggung jawab di sini bisa diadili secara hukum. Itu yang harus disampaikan. Jadi memang utamanya pemenuhan hak korban dulu, nanti sudah sesuai resolusi konfliknya, ya sudahlah, nanti serah mau ngapain sih Pak Mas Kushner itu ya. Yang terus yang presentasi itu menantu banget gitu kan, jadi bisnis keluarga jadi. Tapi memang sangat proper ya, bahkan kalau dilihat di slide-slide-nya di Davos juga gitu loh, presentasinya kayak udah nyari investor banget gitu kan. 1000-an orang, tapi itu bener sih, Indonesia menurut saya mungkin nanti pemikirannya akan berbeda ya, Safrina ya. Maksudku gini, sekarang ini kan kenapa kita join, karena tadi fokusnya, oke, ini perang selesai, masyarakat kembali beraktivitas normal. Mungkin ada tuntutan Hamas harus melucuti senjata dan lain-lain lah, itu pasti. Karena kan itu keinginannya Israel kan, karena Israel ininya dengan Hamas, musuhnya dengan Hamas. Tapi mungkin ketika mulai ada diskusi soal proyek-proyek ini, ya kayaknya lebih baik kita juga di Dewan itu ya diem aja kayaknya. Karena percuma juga kan dikasih masukan, misalkan ya nanti kita akan mengawal ikut investasi, jangan sampai begitu juga kan. Karena dipikirnya nggak apa salahnya kalau pengusaha Indonesia juga berinvestasi di Gaza, let's say itu, atau di Rafah gitu. Tapi rasa-rasanya sih saya belum membayangkan Indonesia membahas itu Safrina. Jadi fokusnya saya rasa masih fokus di jangka pendek dulu. Perdamaiannya ya bantuan masuk segala macam, karena kan bantuan ini nggak pernah berhenti ya dari masyarakat dunia. Saya rasa mungkin nanti baru dipikirkan itu. Iya, soalnya belum apa-apa, belum ngomongin pembunuhan hak korban, pelanggaran HAM, terus kalau kita kayaknya belum sampai situ. Dari itu term genosid atau apa, tiba-tiba udah ada agenda rekonstruksi, terus sudah kayaknya udah proper banget. Jadinya memang pribadi banget kan kelihatannya gitu. Jadi seperti itu. Tapi kan ini semuanya maksudnya dalam hal etika ya, ini semua disaksikan oleh seluruh mata di dunia dan dipertontonkan tanpa kita juga bisa hanya bisa bersuara, tapi juga nggak ada respon apa-apa. Dan mungkin itulah yang akhirnya juga membuat sinyal bahwa uncertainties yang ada di dunia ini lagi semakin luar biasa besar gitu. Betul. Kemarin ingat Perdana Menteri Kanada Mark Carney ngomong, itu luar biasa baik ya, maksudnya luar biasa bagus gitu ya, ketika economic superpower ini membuat hal-hal yang koersif, maka dari itu middle power yang sebenarnya harus mulai bersuara. Termasuk Indonesia. Tapi habis itu langsung ditarik tuh invitation Board of Peace dari Trump. Iya. Jadi, ya karena Carney kan juga dianggapnya lebih dekat sama Cina kan sekarang. Iya, makanya jadi memang ini tetangga, luar biasa ya, ini keributan tetangga lah. Oke, thank you banget ngobrol-ngobrolnya, Mas Iqbal. Terima kasih. Kesempatan kali ini, sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih.